Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Operation Research atau riset operasi. Perkenalkan, nama saya Wahyu Dede Gustiawan. Saya yang akan menjadi dosen pengampu untuk mata kuliah ini untuk 1 semester ke depan. Dan untuk pertemuan pertama ini saya akan menyampaikan beberapa catatan penting bagi kalian. Yang pertama, jumlah pertemuan yang akan kita lakukan di semester ini kira-kira 12 kali pertemuan dan 2 kali pertemuan evaluasi, yaitu dengan UTS dan UAS, dengan metode pembelajaran dilakukan secara daring. Jadi kalian bisa belajar dimanapun. Setiap minggu saya akan mengupload materi dan video ajar sesuai dengan jadwal mata kuliah. Absensi akan dilakukan oleh dosen dari pertemuan 1 sampai dengan 12. Dan apabila ada pertanyaan nantinya atau mengenai tugas nantinya, bisa menghubungi nomor WhatsApp saya yang sudah saya cantumkan juga di spanda. Lalu lanjut untuk kontrak kuliah. Absensi diberlakukan kepada seluruh mahasiswa untuk penilaian kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan minimal 75% dari jadwal yang ditentukan. Lalu absensi dilakukan dengan cara mengumpulkan tugas atau telah mendownload materi yang saya berikan di Spada nantinya atau melalui Google Classroom. Lalu yang ketiga, setiap tugas mata kuliah riset operasi harus ditulis tangan di kertas folio bergaris. Setelah itu silakan difoto menggunakan aplikasi Cam Scanner dan dikumpulkan di Spada dalam bentuk PDF. Apabila ada pertanyaan, silakan menghubungi WhatsApp saya. Biasanya saya kalau memberikan tugas setelah jangka waktunya 1 kali 24 jam setelah saya memberikan materi atau tugasnya. Lanjut ke susunan bab di pertemuan mata kuliah riset operasi, kira-kira seperti ini. Untuk pertemuan 1 ada operation riset pendahuluan. Yang pertemuan kedua nanti ada linear programming. Yang ketiga linear programming dengan metode simplex. Lalu ada metode transportasi, ada metode penugasan, ada project evaluation and review teknik, critical path method, strategi pengambilan keputusan, dan yang terakhir adalah teori antrian. Nanti mungkin bisa saya tambahkan materinya kalau waktunya cukup. Bukunya sudah saya carikan dan kalian juga bisa download di Spada. Saya akan upload juga materinya untuk kalian belajar. Lanjut ke pertemuan pertama, sedikit saya akan menjelaskan apa itu riset operasi. Berawal dari Perang Dunia II, timbul suatu keinginan untuk menempatkan sumber daya yang terbatas pada tiap bagian masing-masing elemen dalam kegiatan sehingga semua menjadi efektif. Jadi pada saat perang itu dengan sumber daya yang seadanya atau terbatas, itu muncul ide untuk bagaimana menggunakan sumber daya itu lebih efektif. Dengan demikian, para pemimpin perang pada saat itu meminta masukan dan ide para ilmuwan untuk dapat memecahkan permasalahan dengan pendekatan ilmiah secara strategis.
Manfaat dari riset operasi, masalah industri yang penyelesaiannya dapat dianalisa dengan menggunakan riset operasi ini seperti dijelaskan oleh Jung Jae Xiang pada tahun 2011, antara lain yang pertama, untuk keuangan dapat digunakan untuk manajemen cash flow. Forecasting dapat digunakan untuk penentuan kuantitas dan waktu pembelian. Lalu untuk planning dapat digunakan untuk penentuan kombinasi produk. Lalu ada distribusi dapat digunakan untuk logistik dan sistem distribusi. Lalu bisa juga digunakan oleh manajemen konstruksi, dapat digunakan untuk pengaturan proyek. Lanjut ke pengertian riset operasi sendiri, adalah penerapan metode-metode ilmiah dalam masalah-masalah yang kompleks dan suatu pengelolaan sistem manajemen yang besar, baik yang menyangkut manusia, mesin, bahan, dan uang dalam industri bisnis, pemerintah, maupun pertahanan. Jadi di mata kuliah ini bisa digunakan di berbagai bidang, tidak hanya untuk mencari keuntungan kalau kita berbicara industri atau perusahaan, tapi juga bisa di pemerintahan, tapi juga bisa di pertahanan, seperti awal mula munculnya riset operasi ini. Model-model dalam riset operasi, yang pertama ada model Iconok, adalah suatu model yang bentuk penyajiannya berupa fisik seperti alat tulis dan kursi dan sebagainya. Bentuk ini dapat dilihat, diobservasi, diraba, dan dijelaskan, akan tetapi sulit untuk dimanipulasi. Lalu yang kedua ada model analog, adalah model yang mempunyai kelebihan dibanding model Iconok, di mana dalam model ini bisa dianalogikan melalui ketentuan yang ada. Misalkan contoh yang sederhananya adalah pada jarum jam yang jarum pendek adalah menunjukkan jam, lalu jarum panjang menunjukkan menit, dan jarum kecil bergerak terus menunjukkan detik. Lanjut, ada model yang ketiga, adalah model matematik. Model dengan simbol matematik yang terdiri dari dua model matematika, yaitu model keadaan pasti, misalkan 4 tambah 4 sama dengan 8, atau model probabilistik, atau bisa juga dijelaskan tentang keadaan yang belum tentu terjadi, seperti contohnya misalkan apakah untuk mendeteksi apakah besok hari apakah terik atau panas, ataukah hujan atau mendung. Tahapan-tahapan dalam riset operasi, yang pertama merumuskan masalah, lalu yang kedua selanjutnya membentuk model matematis, yang ketiga mencari penyelesaian masalah dari model yang sudah dibentuk, lalu menguji atau memvalidasi model, dan yang terakhir melaksanakan keputusan. Bisa juga ditambahkan dengan mengevaluasi keputusan yang sudah diambil. Lalu kedepannya kita akan belajar beberapa model dari riset operasi. Yang pertama ada linear programming, ada metode transportasi, metode penugasan, teori keputusan, teori permainan, serta teori antrian. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi saya pilihkan beberapa yang penting atau yang bisa digunakan dalam mungkin kalian nanti untuk mengerjakan tugas akhir atau skripsi, juga bisa berguna, atau yang familiar seperti itu. Mungkin itu dulu penjelasan singkat di pertemuan awal ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, di pertemuan kedua, dan kita akan membahas linear programming. Jadi untuk pertemuan hari ini bisa saya akhiri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.